Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat bertemu kembali dengan Pak Guru di pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini. Bagaimana anak-anak, kabar kalian di rumah? Tentu sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa tawafani muslimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita membahas tentang keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak bisa membuka buku modul PAI-nya untuk dibaca sambil mendengarkan penjelasan Pak Guru. Anak-anak, membicarakan tentang keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam karena bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu maka sangat tepat sekali kalau kita pelajari tentang bagaimana keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita pelajari dulu tentang keteladanan. Anak-anak, apa maksud dari keteladanan? Keteladanan adalah sebuah contoh. Jadi kita diharapkan bisa menyontoh perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang teladan, seorang yang patut dicontoh. Umat Islam itu mengambil contoh keteladanan hanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau akhlaknya sangat bagus, akhlaknya sangat mulia, budi pekertinya sangat mulia. Nabi Muhammad SAW diceritakan bahwa beliau akhlaknya adalah akhlak Quran. Artinya apa? Segala perilaku, tingkah laku beliau sehari-hari berdasarkan ajaran Al-Quran. Beliau bertindak, beliau berbicara, bertingkah laku, melakukan sesuatu pekerjaan didasarkan pada Al-Quran. Sehingga beliau dikatakan akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Perilaku yang berdasarkan Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini materi kita akan membahas tentang beberapa sikap Nabi Muhammad SAW yang perlu kita contoh. Yang pertama anak-anak adalah tentang kejujuran. Dan ini yang akan kita bahas khusus di pertemuan kali ini. Kejujuran Nabi besar Muhammad SAW. Membicarakan tentang kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua peristiwa yang akan Pak Guru jelaskan. Yang pertama bahwa Nabi Muhammad di usia muda, beliau diajak oleh pamannya untuk berdagang. Nah, ini yang perlu kita contoh anak-anak. Dalam berdagang, Nabi Muhammad waktu usia muda itu terkenal dengan pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur itu bagaimana? Pedagang yang jujur adalah ketika menyampaikan barang dagangannya kepada pembeli, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi jika barang itu baik, maka dikatakan baik.
Jika barang itu kurang baik, maka dikatakan kurang baik. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian tidak janji-janji palsu terhadap dagangannya. Kemudian dalam berinteraksi, dalam bertransaksi perdagangan, Nabi Muhammad selalu mengutamakan keikhlasan. Suka sama suka. Jadi jika pembeli mau membeli dagangannya silakan. Jika tidak, juga tidak ada paksaan. Itulah cara berdagang Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika berdagang, kejujuran itu sangat diutamakan agar pembeli itu puas. Jangan sampai kemudian pembeli merasa dia ditipu. Contoh lagi ketika menimbang sebuah barang. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengurangi timbangan. Jadi kalau 1 kilo ya ditimbang secara benar, tidak ada kurangnya. Inilah cara-cara berdagang yang baik yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, anak-anak, yang perlu kita contoh tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW adalah suatu saat ketika para pemuka Quraisy sedang membersihkan Ka'bah. Setelah selesai membersihkan Ka'bah, kemudian mereka sedikit berselisih tentang siapa yang harus menempatkan kembali Hajar Aswad di tempat semula setelah dibersihkan. Jadi Hajar Aswad itu batu, anak-anak. Batu di pojok Ka'bah setelah dibersihkan, kemudian mereka saling berebut. Saya yang paling pantas meletakkan kembali Hajar Aswad, begitu kata seorang pemimpin Quraisy. Yang lain juga berkata begitu. Nah, perselisihan ini kemudian dibawa kepada Nabi Muhammad SAW yang ketika itu masih muda. Mereka bersepakat bahwa Muhammadlah yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Tetapi dengan kejujuran beliau, dengan kecerdasan beliau, beliau kemudian mengambil sehelai kain. Kemudian para pemimpin kafir Quraisy disuruh memegang keempat ujung dari kain itu dipegang bersama-sama dan Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengahnya. Mereka diajak mengangkat bersama-sama Hajar Aswad untuk dibawa ke tempat semula dan Nabi Muhammad yang meletakkan. Itulah kejujuran Nabi Muhammad, sudah diakui sejak usia muda oleh para kaum Quraisy pada waktu itu. Di masyarakat sudah mengakui tentang kejujuran Nabi Muhammad dalam berperilaku, dalam memberikan keputusan. Itulah 2 hal contoh tentang kejujuran Nabi Muhammad. Anak-anak, sekarang bagaimana kita bisa mencontoh Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari dalam hal kejujuran? Mari anak-anak, kita utamakan kejujuran dalam segala hal, perilaku, tindakan, dan ucapan. Itu anak-anak pertemuan kali ini, insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.